Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Aziza Firdi Firdausi dari SMKN 7 Bandung dari kelas 10 Farmasi Industri 2. Di sini saya akan membahas mengenai jurnal yang saya kerjakan, absen ganjil. Sebelum pembahasannya, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe ya. Baik, kita mulai pembahasannya mulai dari resep serbuk. Kita bisa lihat di sini ada resep, di mana saat pembuatan jurnal ini ada beberapa hal yang harus kita cari tahu dan kita tulis. Yang pertama ada resep standar. Karena di resep ini tidak ada, maka kita strip saja ya. Selanjutnya ada bahasa Latin. Yang pertama ada R atau recipe yang artinya ambillah. Lalu ada MF pulvno 12 atau Misevac pulveres numero duodesim yang artinya itu campur dan buatlah serbuk bagi dengan takaran 12 bungkus. Yang selanjutnya ada S3DDP1 atau Signa Terdidae Pulveres Unam yang artinya itu tandai sehari 3 kali untuk satu bungkus ya. Lalu kita lihat kelengkapan resepnya. Ada beberapa hal yang harus kita cari. Yang pertama ada nama dokternya, alamat dokter, surat izin praktek atau SIP, paraf dokter, nomor resep, tanggal dibuat resep, tanda R, komposisi pemakaian atau signa, nama pasien, umur atau bobot badan pasien, dan alamat pasien. Semua itu kita cari di resepnya. Namun di sini resepnya untungnya semuanya sudah ada, maka kita kasih centang di semuanya. Baik, kita lanjut ke teori, usul, dan keistimewaan. Hal yang pertama yang harus kita cari adalah golongan obat. Golongan obat narkotikanya tidak ada, psikotropikanya juga tidak ada, obat kerasnya ada efedrin, HCl, dan CTM. Obat bebas atau obat bebas terbatasnya ada paracetamol dan laktosa. Kita lanjut ke sinonimnya. Yang pertama sinonim paracetamol yaitu acetaminophen. Sinonim CTM chlorpheniramine-meleas. Lalu efedrin HCl sinonimnya efedrini hidrokloridum, laktosanya laktosum. Semua ini ada di buku FI3 Farmakope Indonesia edisi ketiga. Lalu kita ke khasiat. Yang pertama, khasiat dari paracetamol yaitu analgetik dan antipiretik, CTM sebagai antihistaminikum, efedrin HCl sebagai simpatomimetikum, dan laktosa sebagai zat tambahan. Kita lanjut ke pemberiannya. Yang pertama, paracetamol yaitu hablur atau serbuk hablur putih tidak berbau rasa pahit. CTM yaitu serbuk hablur putih tidak berbau rasa pahit. Yang ketiga, efedrin HCl yaitu hablur putih atau hablur halus tidak berbau rasa pahit, dan laktosa yaitu serbuk hablur putih tidak berbau rasa agak manis. Ini semua pustakanya masih sama di buku Farmakope Indonesia edisi ketiga. Lalu kita ke usul, kita usulkan untuk melakukan pengecaran CTM 30 mg. Kita lanjut ke perhitungan bahan. Yang pertama, 1 paracetamol sama dengan 1,7 gram. Kenapa 1,7 gram? Karena di resep ini tidak ada DTD atau data less dosis, yang artinya 1,7 gram ini udah untuk 12 bungkus. Maka dari di perhitungan bahan ini 1,7 gram aja langsung disalin, tidak usah dikali banyaknya bungkus yang diperlukan karena tidak ada DTD tadi. Yang kedua, efedrin HCl sama dengan 0,15 gram, CTM 30 mg. Kita lakukan pengenceran. Kenapa? Karena bobot minimumnya itu 50 mg, sedangkan yang ada di resep ini hanya 30 mg. Karena itu kita harus melakukan pengenceran. Kita lakukan pengenceran CTM 1:10 atau 50:500, di mana 50 ini adalah bobot minimumnya dan 500 ini adalah bobot keseluruhannya. Kita tulis CTM sama dengan 50 mg sebagai bobot minimum, dan karmin, laktosa, dan karmin ini sebagai bobot tambahan, sebagai zat tambahannya. Kita tulis karmin sama dengan 50 mg dan SL atau laktosa ini sama dengan 400 mg yang jumlahnya nanti 500 mg tadi. Kita hitung hasil pengencerannya sama dengan 30 mg dibagi 50 mg dikali 500 mg, di mana 30 mg ini adalah bobot dari resep, 50 mg ini bobot minimum, dan 500 ini bobot keseluruhannya sama dengan 300 mg. Kita hitung sisa pengencerannya sama dengan 500 mg dikurang 300 mg, di mana 500 mg ini adalah bobot keseluruhan dan 300 mg ini adalah hasil pengenceran. Hasilnya 200 mg. Sisa pengenceran ini kita simpan di kertas perkamen dengan tulisan
Sisa pengenceran CTM 1:10 seperti itu. Lalu kita hitung laktosanya sama dengan 300 kali 12, di mana 300 ini kita dapatkan dari umur si pasien. Semua pasien yang umurnya di bawah 20 tahun kita tulis sebagai 300 mg. Karena Nova ini 7 tahun, jadi kita tulis 300 mg juga. Dikali banyaknya bungkus yaitu 12 sama dengan 3.600 mg. 3.600 mg ini dikurangi dengan bobot keseluruhannya. Bobot keseluruhan dari paracetamol ditambah efedrin dan CTM. Jadi 3.600 mg ini dikurangi dengan 1,7 gram ditambah 0,15 gram ditambah 0,3 gram. Sama dengan 1,45 gram. Kita lanjut ke penimbangan bahan. Kita salin ulang paracetamol 1.700 mg, efedrin HCl 150 mg, HP CTM 300 mg, laktosanya 1.450 mg. Kita ubah ke miligram saja supaya penimbangannya mudah. Kita lanjut ke perhitungan DM. Karena adanya dua zat yang memiliki DM, maka kita cari dua-duanya. Yang pertama CTM. DM CTM 1 hari sama dengan 40 mg. Ini didapatkan dari buku. Kenapa DM CTM 1 hari 40 mg itu untuk DM dewasa ya. Kita cari untuk Nova usia 7 tahun. Kita cari dulu satu bungkusnya mengandung 30 dibagi 12 bungkus sama dengan 2,50 mg. Satu harinya sama dengan 3. Tiganya ini dari Signa, pemakaian 3 kali sehari ya. 3 kali 2,50 sama dengan 7,50 mg. Kita cari DM CTM untuk Nova 7 tahun. Satu harinya sama dengan 7 dibagi 7 ditambah 12 dikali 40 mg sama dengan 14,73 mg. Lalu kita cari persen DM CTM untuk Nova usia 7 tahun. Satu hari sama dengan 7,50 mg dibagi dengan 14,73 mg dikali 100% sama dengan 50,91%. Resep ini boleh dibuat karena tidak lebih dari 100%, mohon maaf. Lalu kita cari DM efedrin HCl 1 kali pemakaiannya sama dengan 50 mg, satu harinya 150 mg. Ini untuk dewasanya ya. Satu bungkusnya mengandung 150 mg dibagi 12 bungkus sama dengan 12,50 mg. Satu harinya sama dengan 3 kali pemakaian dikali 12,50 mg sama dengan 37,50 mg. Kita cari DM efedrin HCl untuk Nova usia 7 tahun. Satu kali pemakaiannya sama dengan 7,7 ditambah 12 dikali 50 mg sama dengan 18,42 mg. Satu harinya sama dengan 7,7 dibagi 7 ditambah 12 dikali 150 mg sama dengan 55,26 mg. Lalu kita cari persen DM efedrin HCl untuk Nova usia 7 tahun. Satu kalinya sama dengan 12,50 mg dibagi 18,42 mg dikali 100% sama dengan 67,86%. Lalu untuk satu harinya sama dengan 37,50 mg dibagi 55,26 mg dikali 100% sama dengan 67,80 mg. Maka resep boleh dibuat. Kita lanjut ke teknik pembuatan. Yang pertama, setarakan timbangan. Yang kedua, timbang satu persatu bahan. Yang ketiga, lakukan pengenceran dengan cara: yang pertama, masukkan sebagian laktosa ke dalam mortir, gerus ad halus. Lalu masukkan CTM, gerus ad halus ad homogen. Lalu masukkan sisa laktosa, gerus ad halus ad homogen. Masukkan karmin, gerus ad halus ad homogen. Lalu hasil pengenceran yang diambil adalah 300 mg yang tadi sudah kita hitung. Lalu sisihkan. Yang keempat, masukkan hasil pengenceran CTM ke dalam mortir, gerus ad halus ad homogen. Yang kelima, masukkan efedrin HCl, gerus ad halus ad homogen. Yang keenam, masukkan paracetamol, gerus ad halus ad homogen. Yang ketujuh, masukkan laktosa, gerus ad halus ad homogen. Yang kedelapan, kumpulkan serbuk, bagi 2 sama berat, kemudian masing-masing dibagi 6 sama banyak. Yang kesembilan, kemas, beri etiket dan label. Kita lanjut ke kemasannya. Yang pertama, wadahnya kita butuhkan plastik klip, etiketnya putih karena untuk obat dalam, dan labelnya NI. NI itu maksudnya resep ini tidak boleh diulang tanpa resep dokter karena mengandung obat keras ya tadi. Dari etiket ini warnanya putih. Jangan lupa mencantumkan apa, apotek penanggung jawab. Saya pakai nama sendiri, sipanya nomor absen saya, nomor resepnya jangan lupa ditulis, tanggalnya juga.
pasiennya juga, dan signa dan tanda tangan. Kita lanjut ke resep salep. Yang pertama sama, kita cari resep standarnya. Di sini ada komposisi lanolin sama dengan 75% adeslanae dan 25% air. Bahasa latinnya sama, R recipe yaitu ambillah, MF un atau miscevac unguentum yang artinya campur dan buatlah salep. Lalu STDDUE yang singkatan dari signa terdedai usus internus yang artinya tandai sehari 3 kali untuk pemakaian luar ya. Kita ke kelengkapan resep di mana yang harus dicari sama, ada 12, namun di resep ini umur atau bobot pasien ini tidak ada, jadi kita strip saja ya. Kita lanjut ke teori usul dan keistimewaan. Golongan obatnya, narkotikanya tidak ada, psikotropikanya tidak ada, obat kerasnya tidak ada. Obat bebas atau obat bebas terbatasnya ada sengoksida, vaselin flavum, ihtiol, dan lanolin. Lalu sinonim ihtiol yaitu ihtamolum, sengoksida ZNO, dari Fi3 yaitu ada. Lanolinnya lanolina, vaselin flavumnya sinonimnya vaselin kuning. Terdapat di Farmakopeia Indonesia edisi ketiga juga. Lalu kita lihat khasiatnya. Khasiat ihtiol sebagai antibakteri atau anti jamur, sengoksida sebagai antiseptikum lokal, lanolin sebagai zat tambahan, dan vaselin flavum sebagai zat tambahan. Kita lanjut ke pemerian. Ihtiol yaitu cairan kental hampir hitam, baunya khas. Sengoksida yaitu serbuk amorf, sangat halus, putih atau putih kekuningan, tidak berbau, tidak berwarna, lambat laun menyerap karbon dioksida dari udara. Yang ketiga lanolin, yaitu berupa kuning pucat, lengket, bau khas lemah. Lelehan lanolin berupa cairan kuning jernih atau hampir jernih. Vaselin flavum yaitu massa lunak, lengket, bening, kuning muda sampai kuning. Sifat ini tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan hingga dingin tanpa diaduk. Berfluoresensi lemah, juga jika dicairkan tidak berbau, hampir tidak berasa. Lalu kita lanjut ke usul, di mana yang tadi kita sudah tulis di resep standar, pengganti lanolin yaitu 75% adeplanae dan 25% air. Air ini dimasukkan terakhir pada pembuatan salep ya. ZNO juga harus diayak terlebih dahulu dengan mes 100. Kita lanjut ke perhitungan bahan. Ihtiolnya 300 mg, sengoksidanya 400 mg, lanolinnya 2 gram yang diambilnya adepslanae tadi 75% dikali 2 gram sama dengan 1,5 gram, airnya 25% dikali 2 gram sama dengan 0,5 gram. Lalu vaselin flavumnya 15 gram ini dikurangi dengan bobot keseluruhannya yaitu ihtiol, sengoksida, dan adepslanae dan air. Jadi 15 gram dikurang 0,3 gram ditambah 0,4 gram ditambah 2 gram sama dengan 12,3 gram. Lalu penimbangan bahannya kita tulis ulang, tapi aku di sini ditulisnya dalam bentuk miligram ya. Lalu kita ke teknik pembuatan. Yang pertama setarakan timbangan, yang kedua timbang satu persatu bahan, yang ketiga masukkan sengoksida gerus ad halus, lalu masukkan adepslanae gerus ad halus ad homogen, lalu masukkan vaselin flavum gerus ad halus ad homogen, masukkan ihtiol sedikit demi sedikit sambil digerus ad halus ad homogen. Yang ketujuh, masukkan air sedikit demi sedikit, gerus ad halus ad homogen, kumpulkan massa salep, kemudian sedikit demi sedikit dimasukkan ke pot salep menggunakan 2 sudip ya. Yang kesembilan, beri etiket. Kita lanjut ke kemasannya. Yang wadah yang kita butuhkan yaitu pot salep. Etiketnya biru karena ini untuk obat luar. Labelnya tidak ada. Untuk etiket warnanya biru dan jangan lupa di bawahnya harus ada tulisan untuk obat luar karena banyak pasien yang mengira kalau tidak ada tulisan obat luar ini banyak yang diminum. Supaya mencegah hal itu, jadi kita harus menulis obat luar di bagian bawah itu. Jangan lupa tulisan apa, apotek penanggung jawabnya juga ada, sipanya ada, nomor resepnya ada, tanggal dibuat resep ada, nama pasiennya ada, dan signanya juga ada. Dan jangan lupa paraf dokternya, paraf apotek penanggung jawab, mohon maaf. Seperti itu.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata karena keteledoran saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.